Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta ridhonya kita semua mampu berjumpa kembali pada perkuliahan daring hari ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in-tabi'itnya, serta sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya robbal alamin. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Agus Joharudin SSY Menbus selaku dosen pengampu mata kuliah Kewirausahaan dan UMKM yang telah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil diskusi dari kami. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang terdiri atas 3 orang, yaitu saya Andi Okdianto, lalu ada Adi Resmi Nur Khalifah, dan Ali Fahrezi. Adapun pembahasan yang akan kita diskusikan kali ini yaitu tentang mengendalikan ketidakpastian atau managing uncertainty. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan bagaimana konsep kontrol atau pengendalian sesuai dengan situasi yang tidak pasti tersebut. Apa yang sebenarnya dapat dikontrol dan bagaimana pengusaha mengontrol nasib mereka atau nasib usaha mereka di dalam lingkungan yang tidak pasti ini. Mungkin dari judul pembahasan tersebut muncul sebuah pertanyaan, kenapa sih harus dikontrol? Nah, banyak pengusaha secara naluriah menyadari pentingnya kendali atas pribadi mereka sendiri. Pada dasarnya, banyak yang memilih kewirausahaan karena ingin menjadi bos bagi dirinya sendiri dan memilih jalan usahanya sendiri. Kontrol ini memungkinkan pengusaha untuk mengerjakan hal-hal yang mereka anggap penting, mengatur jadwal mereka sendiri, dan bekerja dengan siapa yang mereka inginkan. Maka dari itu, kontrol atau pengendalian terhadap ketidakpastian ini sangatlah penting bagi seorang pengusaha. Karena dengan adanya pengendalian atas ketidakpastian ini, mereka dapat mengarahkan bisnisnya akan diarahkan ke sebelah mana. Nah, untuk lebih lengkapnya akan dipaparkan langsung oleh para pemateri dari kelompok 5. Maka dari itu, selamat menyimak video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Adi Resmi Nur Khalifah. Di sini saya akan membahas mengenai beberapa poin tentang mengendalikan ketidakpastian. Di sini ada prediksi, risiko, kontrol, dan ketidakpastian. Apa sih kaitannya dari keempat hal tersebut? Nah, ada alat yang dapat diterapkan oleh seorang manajer untuk meningkatkan peluang dalam membuat keputusan yang baik gitu. Ada dua alat, yakni prediksi dan kontrol. Yang pertama itu prediksi. Nah, jika masa depan itu dapat diprediksi atau dapat diramalkan gitu, maka pengambilan keputusan oleh seorang manajer dapat disesuaikan gitu guna mengarahkan perusahaan ke posisi yang menguntungkan. Dan yang kedua, kontrol gitu. Jika masa depan juga dapat dikendalikan atau dikontrol, maka pemimpin perusahaan juga dapat bekerja untuk menciptakan situasi di mana situasi tersebut dapat memberikan keuntungan bagi perusahaan. Nah, kedua hal ini merupakan alat yang dapat digunakan untuk menghindarkan perusahaan dari resiko dan ketidakpastian yang nantinya akan merugikan perusahaan. Nah, kemudian di sini ada pentingnya kontrol. Nah, ada dua pendekatan dalam mengontrol ketidakpastian. Yang pertama, perusahaan harus membuat perencanaan yang lebih banyak. Jadi, perusahaan itu harus mempunyai rencana-rencana lain guna meminimalisir ketidakpastian gitu. Jadi jika misalkan rencana A gagal, maka harus ada rencana B dan rencana C dan seterusnya gitu. Untuk meminimalisir kerugian perusahaan atau meminimalisir risiko-risiko yang nantinya akan dihadapi oleh perusahaan. Nah, yang kedua, perusahaan harus menjadi lebih fleksibel dan lebih cepat dalam menanggapi perubahan yang terjadi di lingkungan gitu. Jadi perusahaan harus mengikuti alur perubahan di lingkungan sekitar perusahaan.
Nah, kedua pendekatan tersebut juga bergantung pada kemampuan perusahaan untuk merasakan dan memahami lingkungan yang baik gitu, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang. Nah, pentingnya kontrol juga ada strategi untuk mengontrol ketidakpastian. Nah, jika sebuah perusahaan memiliki kekuatan, ia dapat mencoba untuk mendikte atau memprediksi apa yang akan terjadi gitu di lingkungan tersebut gitu. Nah, kemudian area yang terkena dampak juga membutuhkan pendekatan yang berbeda karena perusahaan tidak memiliki kekuatan pasar gitu. Perusahaan perlu menciptakan elemen lingkungan, misalnya dengan mengembangkan produk atau pasar baru dari mana semua pemain juga dapat terlibat di pasar tersebut gitu. Yang nantinya juga akan menguntungkan bagi perusahaan. Nah, kemudian pilihan-pilihan perusahaan gitu. Pilihan untuk menggunakan prediksi atau kontrol dapat didorong oleh tahapan pasar atau tahapan perusahaan gitu. Seperti tahapan perusahaan itu ada introduction, growth, maturity, decline. Nah, pada tahapan maturity gitu itu puncak-puncaknya penjualan. Nah, akan sedikit resikonya. Sedangkan pada tahap introduction, tahap awal, dan tahap decline, tahap akhir, resiko itu akan semakin besar dan peluang keuntungan itu akan semakin kecil. Nah, oleh karena itu perlu diterapkan strategi-strategi untuk mengontrol ketidakpastian untuk meminimalisir risiko yang nantinya akan merugikan perusahaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Fahrezi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari saudari Adia Resmi. Yang keenam, berubah seiring waktu. Baik lingkungan maupun strategi itu statis. Misalnya saat peluang kewirausahaan berkembang dari nol dan pemberi dana potensial lainnya mungkin meminta rencana bisnis yang mencerminkan ekspektasi mereka terhadap beberapa tingkat prediksi. Yang ketujuh, yang bisa dikendalikan. Ada banyak faktor yang terlibat dalam kesuksesan perusahaan. Beberapa dapat langsung dikendalikan atau dikelola oleh perusahaan. Yang lain dapat dipengaruhi oleh perusahaan dan beberapa sepenuhnya berada di luar kendali perusahaan. Yang kedelapan, kontrol dan keberhasilan usaha. Keberhasilan dalam usaha kewirausahaan ditentukan oleh kemampuan organisasi untuk mendefinisikan, membentuk, dan mengoptimalkan elemen yang ada pada perusahaan. Contohnya, kompetisi, ekonomi, dan pemimpin atau meta controller. Yang kesembilan, pengendalian dalam tindakan. Pengontrol menggunakan pengetahuan tentang probabilitas secara berbeda dari yang dilakukan oleh prediktor. Bagi pengontrol, probabilitas adalah peluang untuk campur tangan, memanipulasi peristiwa. Sedangkan bagi para prediktor, mereka adalah peluang untuk bertaruh. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya adalah bagaimana kontrol ini bekerja. Kita ambil contoh, misalnya kita sebagai wirausahawan dengan stakeholder atau pemangku kepentingan di dalam sebuah perusahaan. Nah, kenapa sih kita harus bekerja langsung dengan pemangku kepentingan? Jawabannya adalah bahwa bekerja dengan stakeholder yang dipilih sendiri itu memungkinkan sebuah pengendalian. Kenapa? Karena ada 3. Yang pertama, Anda mengontrol dengan siapa Anda bekerja sama atau berinteraksi. Stakeholder memilih Anda dan Anda memilih stakeholder tersebut. Proses ini akan saling menguntungkan. Yang kedua, hubungan apapun yang sampai batas tertentu dapat dinegosiasikan, lebih dapat dikendalikan daripada hubungan yang tidak terbatas. Dan yang ketiga, kita dapat yakin bahwa stakeholder kita juga menginginkan sebuah kendali atas perusahaan kita. Itu berarti masuk akal untuk menggabungkan kekuatan dengan mereka dan mencoba untuk membentuk masa depan dari perusahaan ini bersama-sama. Daripada menghabiskan waktu untuk mencoba memprediksi apa yang mungkin dilakukan oleh orang lain. Nah, sebagian besar metode kontrol ini bergantung pada fakta bahwa manusia pada umumnya lebih memilih kontrol daripada prediksi. Oleh karena itu, mereka bersedia bekerja dengan orang lain untuk mengintegrasikan tujuan dan rencana dari perusahaan mereka. Nah, sudah jelas bahwa mengendalikan sebuah ketidakpastian melalui orang lain, yaitu dengan cara bekerja sama dengan stakeholder ini, melibatkan
wirausahawan dan stakeholdernya untuk bekerja sama dan bersama-sama menciptakan permainan jumlah non-zero di mana setiap orang dapat mendapat manfaat bersama di masa depan. Selanjutnya adalah tentang persepsi kontrol. Persepsi pengendalian penting hanya ketika kita mempertimbangkan hasil yang menawarkan beberapa kegagalan gitu atau penolakan. Hasil yang mungkin tidak akan terjadi tanpa campur tangan manusia atau yang disebut ketidakpastian tadi. Jadi, kontrol untuk tujuan kita adalah mencoba mempengaruhi hal-hal yang bergantung tidak hanya pada apa yang kita lakukan saja, tetapi juga pada yang dilakukan oleh orang lain. Pengaruhnya mungkin bisa rendah ataupun tinggi. Ini tergantung dari aktivitas kontrol kita. Aktivitas kontrol yang rendah adalah aktivitas yang memiliki hubungan sebab akibat yang tidak dapat mempengaruhi banyak. Sedangkan aktivitas kontrol yang tinggi adalah aktivitas yang memiliki pengaruh signifikan bagi kita. Baik, materi selanjutnya adalah tentang kontrol atas input dan kontrol atas hasil. Yang pertama adalah kontrol terbatas atas hasil. Hal ini terjadi ketika orang tidak yakin seberapa besar mereka dapat mempengaruhi hasil yang ingin mereka dapatkan. Mereka mungkin akan mencoba untuk membuat perencanaan yang rumit atau bahkan melakukan sebuah taruhan atau prediksi gitu. Di mana hal ini dapat menyebabkan kelumpuhan analisis jika kita menggunakan prediksi. Yang selanjutnya adalah kontrol terbatas atas input. Hal ini terjadi ketika seorang wirausahawan tidak yakin dengan jumlah sumber daya yang ia miliki untuk mencapai target dari hasil yang akan dia capai. Dan yang ketiga adalah pengendalian baik input maupun output. Memahami baik input maupun output ini adalah hal yang sulit untuk diprediksi dan di luar kendali seseorang. Karena untuk mengontrol atau mengendalikan keduanya ini memanglah sangat sulit. Di sini dibutuhkan prediksi yang akurat serta pengendalian dari sumber daya yang ada dengan baik. Kesimpulan dari kontrol yang dapat kita kendalikan, sebelumnya penting untuk kita ketahui terlebih dahulu apa yang dapat kita kendalikan dan apa yang tidak dapat kita kendalikan. Kemudian kita harus menyesuaikan strategi apa yang kita gunakan untuk menghadapi ketidakpastian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Di mana strategi ini ada 3. Yang pertama adalah mengontrol atau mengendalikan apa yang bisa kita kendalikan. Yang kedua, kita harus tahu kapan prediksi itu lebih baik digunakan daripada kontrol tersebut. Dan yang ketiga adalah meningkatkan pengendalian kita terhadap situasi dengan bekerja sama dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan dari ketidakpastian itu, seperti bekerja sama dengan stakeholder atau mengendalikan sumber daya yang ada untuk menghasilkan output. Baik, mungkin cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Mohon maaf bila terdapat banyak kekurangan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak video ini sampai selesai. Semoga diskusi kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.